tidak lama lagi umat Islam memasuki bulan Zulhijjah. Salah satu ibadah penting di dalam bulan Zulhijjah ini adalah melaksanakan ibadah haji. Sejumlah ayat dalam Al-Quran itu mengingatkan tentang kewajiban manusia melaksanakan ibadah haji. Di antaranya itu adalah surah Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Jadi ini menjelaskan bahwa salah satu ibadah yang pentingnya itu adalah melaksanakan ibadah haji. Haji adalah rukun Islam kelima setelah syahadat, sholat, puasa, dan zakat. Ya, idealnya sih ibadah haji itu dilakukan setelah ibadah-ibadah yang lain itu sudah mantap. Artinya kita sudah mampu mengimplementasikan tuntunan syahadat, yaitu menghayati makna tauhid dalam seluruh aspek kehidupan, konsisten menegakkan sholat, tidak alpa mengeluarkan zakat, dan berpuasa Ramadan. Idealnya demikian, tapi kan nyatanya tidak seperti itu. Nah, sekarang yang perlu diperbaiki itu adalah niat, karena Ibnu Jauzi, salah satu pemuka Islam abad-abad awal, itu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan kita tentang niat haji. Rasul menyebut ada banyak ya motivasi manusia dalam berhaji. Jadi niatnya itu ya macam-macam gitu. Tidak semua itu murni untuk ibadah. Artinya apa? Rasul itu memberikan warning, hati-hati loh, jangan sampai kamu beribadah atau melaksanakan haji itu bukan untuk Allah atau bukan untuk beribadah, tapi untuk dagang, untuk bisnis, untuk meningkatkan status sosial. Nggak sedikit juga loh yang berhaji itu untuk promosi jabatan supaya dia dinaikkan pangkatnya karena status sosialnya sudah tinggi misalnya. Bahkan ada juga loh orang yang pergi haji itu sekedar untuk narsis, sekedar untuk dipuji bahwa dia itu orang alim. Nah, ada juga nih yang berhaji itu sekedar wisata, ya. Dan yang paling menarik juga ada juga yang pergi haji itu untuk mengemis, ya. Tidak heran perilaku jamaah haji sangat beragam sesuai motivasinya, sesuai niatnya. Karena itu perbaikilah niatnya untuk pergi haji itu betul-betul lillahi ta'ala. Nah, yang kedua itu dana haji sumbernya dari mana? Karena berbeda dengan ibadah lain, kewajiban haji itu hanya sekali seumur hidup. Itu pun bagi yang mampu, baik fisik maupun finansial. Jadi kalau belum mampu secara fisik dan juga finansial, ya nggak usah merasa bersalah atau merasa tidak mendapatkan hidayah dan seterusnya, atau tidak merasa islami, begitu nggak perlu. Karena ya ibadah ini memang unik, hanya mereka yang punya kemampuan, terutama kemampuan fisik dan kemampuan finansial. Jadi kalau mereka yang punya kebutuhan khusus atau tidak mampu secara fisik, nggak perlulah memaksakan diri. Itu akan menyulitkan orang lain, ya. Meskipun kamu bisa menyewa orang yang mengangkat tandu, tapi kan buat saya aduh kasihan deh, ya. Secara finansial nggak usah dipaksakan, jadi nggak perlu berhutang, nggak perlu macam-macam sekarang. Akhirnya kan terlilit hutang dan sebagainya, sudahlah. Jadi kita hidup itu secara hakiki saja, secara hakikat, sehingga kita tidak terjerat dengan macam-macam kepalsuan. Saya kira itu lebih baik dalam beragama, itu adalah mengedepankan hal-hal yang sifatnya hakiki, jadi tidak artifisial. Nah, karena ibadah ini hanya sekali, kalau kamu punya uang banyak, sebaiknya uang itu dipakai untuk kepentingan-kepentingan sosial. Jadi jangan dipakai untuk berulang kali hanya untuk mendapatkan status dan sebagainya. Nah, demikian juga sumber dananya itu nggak boleh loh kita mendapatkan berhaji dengan uang korupsi, hasil perolehan bisnis haram, money laundering, bisnis trafficking manusia. Banyak tuh orang jualan manusia, ya. Waduh, itu trafficking in women and children itu mengerikan sekali, ya. Bisnis rumah bordil dan sebagainya. Karena itu usahakan dulu deh dapat penghasilan yang betul-betul halal, ya, jauh dari kategori haram. Nah, apa sih yang dilakukan selama berhaji? Haji itu antara lain terdiri dari banyak ritual. Di situ ada ihram, ada ihram itu ya niat untuk melakukan komitmen, ya, melakukan umrah atau umrah dan haji. Nah, komitmen ini harus diikuti dengan sikap tunduk, pasrah, dan penyerahan diri secara total hanya kepada Allah. Karena itu nanti jangan macam-macam di sana, ya. Nanti ada ibadah tawaf, ibadah sa'i. Nah, hanya 3 ini akan saya jelaskan. Soal wukuf nanti akan saya jelaskan di podcast yang berikutnya.
Nah, apa itu ibadah yang paling depan di situ adalah tawaf. Tawaf itu mengitari Baitullah. Nah, tawaf itu macam-macam ya. Nah, apa artinya? Tawaf ini mengajarkan tentang persamaan sejati di antara semua manusia. Semua orang tanpa melihat usia, jenis kelamin, jenis gender, status sosial, kebangsaan, ras, dan warna kulit, bahkan aliran apapun dapat berjalan seiring tanpa sekat sedikit pun. Tidak ada posisi imam dan makmum, tidak ada pimpinan dan bawahan, semuanya menyatu dalam pusaran tunggal mengharapkan keridaan Tuhan. Jadi tawaf esensinya itu adalah ajaran toleransi dan demokrasi sejati. Selain itu adalah sa'i. Nah, sa'i ini adalah kita napak tilas terhadap perjuangan seorang perempuan perkasa dan sangat tegar bernama Siti Hajar, ibunya Nabi Ismail, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di mata manusia Hajar hanyalah perempuan biasa berkulit hitam. Sebaliknya di mata Tuhan, dia adalah pahlawan pelestari kehidupan yang dari rahimnya mengalir darah suci para nabi, termasuk Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu marilah kita memahami haji ini sebagai sebagai bentuk jihad ya, perjuangan dan kerja keras mewujudkan kebaikan dan kedamaian, bukan untuk diri sendiri tapi juga untuk semua makhluk. Akhirnya seluruh rangkaian ritual haji tadi mengajarkan supaya kita tidak perlu mengklaim diri sebagai orang beriman atau bertakwa, sebab Tuhan Maha melihat. Karena itu marilah kita berfastabiqul khairat, melakukan yang terbaik ya untuk diri kita, keluarga, dan untuk masyarakat kita. Semoga semua orang yang berhaji mendapatkan kategori mabrur.